Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Sebagai generasi Tianjiao, bagaimana bisa tanpa efektivitas pertempuran? Tiba-tiba, terjadi ledakan. Ling Qingshu ditendang di dada oleh Chen Guangdao, dan darah merah cerah muncrat dari mulutnya yang halus. Dia terbang terbalik dan mendarat di samping Su Yang. Oh, kedua orang ini sudah berakhir. Melihat adegan ini, seseorang menghela nafas. Lihat, orang dalam masa pelatihan Qi masih di sana. Saya pikir dia melarikan diri. Saya tidak menyangka dia begitu berani dan dia belum lari. Dia telah berdiri di sana dan tidak bergerak sedikit pun. Bagaimana perasaanku bahwa dia takut dan bodoh? Saya bercanda, kultivator tahap inti emas sedang berjuang, dan seorang kultivator tahap pelatihan Qi benar-benar dapat menyaksikannya. Bahkan jika dia mati, hidupnya sangat berharga. Orang-orang banyak berbicara, semuanya dengan pertunjukan yang bagus. Ling Qingshu bangun dengan susah payah, berjalan di depan Su Yang, dan berkata, "Leluhur, maaf, saya kalah." "Apa kamu tahu kenapa kamu kalah?" "Aku tidak bisa mengalahkannya." Ling Qingshu mengepalkan tinjunya. "Tidak, kamu tidak tahu bagaimana menggunakan otakmu," kata Su Yang ringan. Ling Qingshu memandang Su Yang dengan tatapan bingung, bertanya-tanya apa arti leluhurnya. Saat ini, Chen Guangdao melangkah perlahan. "Masih ada masa pelatihan Qi? Aku tidak mempersulitmu, kamu bisa bunuh diri." Chen Guangdao memandang Su Yang, dan melihat bahwa Su Yang benar-benar hanya sampah dari masa pelatihan, dan berkata dengan jijik. Selama masa pelatihan Qi, di matanya, dia tampak seperti semut, dan dia tidak repot-repot berbicara dengan semut. Su Yang hanya tersenyum dan berkata, "Hari ini, aku juga tidak akan membunuhmu. Kamu adalah batu asah yang baik. Kekuatannya tepat. Memalukan untuk membunuh." Orang-orang yang menyaksikan kegembiraan di sebelahnya memandang Su Yang dengan takjub. Selama masa pelatihan Qi, ia berani berbicara dengan seorang prajurit di masa inti emas seperti ini. Ini adalah masa pelatihan Qi yang paling berani. Kamu sangat baik dan berani, dan kamu memenuhi syarat untuk mencoba cara kematian yang paling menyakitkan di dunia. Chen Guangdao berkata sambil tersenyum. Di matanya, tidak ada jejak niat membunuh. Su Yang terlalu lemah untuk membangkitkan niat membunuhnya. Ya, hanya rasa jahat yang menyiksa semut. Su Yang masih sedikit tersenyum, merasa sangat menarik. "Kamu pikir aku ini semut? Sayangnya, yang benar justru sebaliknya. Di dunia sekarang ini, saya satu-satunya yang memenuhi syarat untuk memperlakukan orang lain sebagai semut. Siapapun, dalam menyombongkan diri, kamu memang memenuhi syarat untuk memperlakukan semua orang di dunia sebagai semut." Pandangan tidak sabar melintas di mata Chen Guangdao, dan ketika dia mengangkat tangannya, satu jari frustrasi pada Su Yang. Di matanya, satu jari sudah cukup untuk membunuh Su Yang. Semua orang di kerumunan menggelengkan kepala dan mendesah. Lelucon sudah berakhir. Meditator yang menyombongkan diri untuk tidak menyusun periode pelatihan Qi ini akan berubah menjadi daging cincang di detik berikutnya. Su Yang mencibir dan melontarkan pukulan. Tepat ketika Su Yang hendak mengajari Chen Guangdao bagaimana menjadi orang yang rendah hati, tiba-tiba sebuah teriakan cemas datang. Tunggu, itu saudaraku, aku akan menggunakan uang untuk menebus nyawanya." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pedang merah panjang menghantam antara Su Dong dan Chen Guangdao, dan api yang membara memaksa Chen Guangdao mundur. Ini adalah pisau dialek? Su Yang juga dengan enggan menyingkirkan tinjunya, jika dialek terlambat 1 detik, Chen Guangdao akan pergi menemui Raja Yan. "Kamu siapa?" Chen Guangdao bertanya dengan wajah dingin. "Saya seorang dialek, saudara laki-laki ini," kata dialek. Kemudian dia berbalik dan menepuk bahu Su Yang, dan berkata dengan penuh kemenangan, "Saudaraku, aku di sini pada waktunya. Ini benar-benar tepat waktu, jika terlambat sedetik." Su Yang pergi tidur dan menarik-narik. "Artinya, jika kamu datang terlambat 1 detik, kamu dan aku akan dipisahkan selamanya." Mendengar Su Yang mengatakan ini, dialek itu bahkan lebih bangga. "Jika Anda datang terlambat 1 detik, saya akan membunuhnya." Su Yang menambahkan tanpa berkata-kata. Engah. Para penonton hampir tersedak sampai mati ketika mereka mendengar kata-kata Su Yang menjadi lebih murah dan menjual barang.
Mereka juga ingin bermain sekarang, dan mencekik sapi yang tenang ini sampai mati. Jangan membual tentang kematian. Selama masa pelatihan, diancam akan dibunuh periode Jindan. Dialek juga memandang Su yang tanpa berkata-kata, menghela nafas, dan berkata, lupakan, siapa yang menyuruhku mengobrol denganmu, aku merasa sangat bahagia. Dialek berbalik dan berkata kepada Chen Guangdao, saudaraku, nyawanya, aku membelinya, mari kita bicara, seberapa banyak yang kamu inginkan. Chen Guangdao mencibir dan berkata, kamu benar-benar tidak mampu hidupnya, dia harus mati hari ini. Tidak bisa membelinya, tidak ada yang tidak bisa dibeli, Xiaoye saya punya uang. Kata Dialek. Ada hal-hal yang benar-benar tidak mampu Anda beli. Dialek itu memutar matanya dan berkata, itu karena kamu miskin. Chen Guangdao hampir tercekik sampai mati ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tidak melihat bunga aneh itu selama paruh pertama waktu. Dia melihat semuanya hari ini. Su yang tersenyum, nada dialeknya lebih bangga darinya. Namun, Su yang tersentuh bahwa seseorang yang hanya bertemu sekali bisa lari menyelamatkannya ketika dia kritis. Ya, karena kamu sudah mengatakannya, aku akan menentukan harga untuk melihat apakah kamu mampu membelinya. Chen Guangdao mencibir. Bagaimana dengan 3 botol polling pill? Tanya Chen Guangdao. Semua penonton terkejut, dan meminum pil roh yang rusak dapat meningkatkan tingkat keberhasilan lapisan pil emas untuk menerobos ke alam kecil berikutnya. Polling pill, di pasaran selalu dalam keadaan tak ternilai harganya. Chen Guangdao membutuhkan 3 botol segera setelah dia membuka mulutnya, jika dialeknya tidak bodoh, dia tidak akan pernah menyetujui permintaan ini. Sepakat. Tanpa mengedipkan kelopak mata dialeknya, dia melemparkannya ke 3 botol keramik Chen Guangdao. Setelah membukanya, ternyata itu adalah pil roh yang rusak. Chen Guangdao menjilat sudut mulutnya, ekspresi keserakahan melintas di matanya. Aku hanya melihat orang-orang di sekitarku, tertawa terbahak-bahak lagi, dan berkata, jika ada kata yang sulit untuk mengejar seekor kuda, maka aku akan melepaskan adik kecil ini. Semua orang di sekitar tercengang, dan batasannya adalah menyelamatkan nyawa. Semua orang memandang Su yang dengan iri, butuh banyak keberuntungan untuk berteman baik seperti Dialek. Dialek juga sangat bodoh dan banyak uang untuk periode pelatihan yang hanya membual. Saya benar-benar menyerahkan 3 botol pil polling. Saudaraku, apakah menurutmu aku cukup benar? Dialek berjalan ke arah Su Yang dan berkata. Su Yang tersenyum, dan dia berteman dengan Dialek berdasarkan apa yang terjadi hari ini. Cukup benar, jika saya menghadapi bahaya di masa depan, saya akan mengandalkan Anda untuk menebus hidup saya, kata Su Yang bercanda. Di dunia ini, tidak ada yang bisa mengancamnya. Saudaraku, jangan khawatir, saya punya uang dalam dialek saya, kata Dialek itu tanpa berpikir. Beberapa orang yang lewat yang mendengar kata-kata berani dalam dialek benar-benar ingin berkata, tipikal tiran, mari berteman. Ngomong-ngomong, selama masa pelatihan Ki kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Semuanya jindan ke atas. Saudaraku, kamu sangat berbahaya di sini. Dialek itu tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, saya secara alami di sini untuk mendapatkan hartaku, bagaimana dengan itu, jika Anda tertarik, saya dapat memberikan beberapa.